Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Yusan ila muallif hadzal kitab. Sallallahu bisyafaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil zi'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, yang mana surga dan neraka ini adalah tempat terakhir proses perjalanan panjang dari mulai kita di alam arwah langsung ke alam rahim menuju ke alam dunia, berakhir di alam arzah, bangkit di mahsyar atau di alam akhirat, terakhir adalah surga dan neraka. Itulah perjalanan yang prosesnya panjang, tentunya dengan banyak pertimbangan serta pertanggungjawaban. Ujung-ujungnya kita ditunggu oleh dua tempat, surga atau neraka. Surga tempat orang yang melaksanakan amal kebaikan, sedangkan neraka tempat di mana orang banyak melakukan kesalahan dan dosa perdosa. Tempat terakhir hanya dua. Nah, dalam satu hadis hadirin, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 golongan, yang mana al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. 4 golongan manusia yang mana surga ini merindukan. Kan ini hebat, surga merindukan golongan 4 ini. Jadi bukannya kita berusaha untuk masuk surga, tapi surga berusaha memanggil kita. Ya Allah, Rabbi ya Karim, hebat. Al-jannatu mustaqatun, hadirin, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Surga memanggil, wahai manusia, aku merindukanmu, masuklah secepatnya. Ya Allah, Rabbi ya Karim, surga memanggil, Pak. Nah, yang mana golongan 4 ini yang dipanggil dan dirindukan oleh surga, dalam hadis dikatakan, 1, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Membaca bukan berarti hanya sebatas membaca, Pak. Membaca menjadi mediasi untuk paham. Nah, setelah paham baru diamalkan. Diawali dengan membaca. Hanya sekadar membaca berpahala, tapi ya seperti itulah. Nah, membaca kan menjadi mediasi untuk menjadi paham, untuk menjadi ngerti. Setelah ngerti diamalkan, setelah diamalkan menjadi ahli Quran atau berahlakul Qurani. Seperti itu. Karena kita hidup berpegang teguh kepada Al-Quran. Rugi orang yang gak baca Al-Quran, rugi orang yang gak bisa baca Al-Quran tapi tidak mau belajar. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, hebatnya baca Al-Quran, yaitu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, hadirin.
Yang mana yang kita utarakan sebelumnya bahwa bulan Sya'ban menjadi bulan kita menanam. Di situ perbanyak kita melakukan amal soleh, di antaranya berpuasa. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita menyiram, maka disunatkan memperbanyak sholawat. Nah, besok bulan Ramadan, bulan di mana kita memanen pahala, maka diperbanyaklah untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, Al-Quran ini memanggil, surga ini memanggil kepada ahli Quran, ahli yang mengamalkan Al-Quran. Dalam arti dibaca, paham, gak paham, tetap mendapatkan pahala. Nah, dari Al-Quran ini hadirin, di samping kita membaca, ada disebut dengan ilmu tajwid, ilmu yang mana membahas tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Bahkan dalam satu keterangan, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid, maka dia berdosa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Belajar tajwid, hukum, dari mulai hukum nun mati dan tanwin, dari mulai idhar, idgham, ifa, iklab, ada nun, ada hukum mim mati, terus dan lain sebagainya dipelajari. Nah, supaya bacaan Quran kita benar dan tartil. Kalau kita baca Al-Quran tidak memakai hukum tajwid, maka maka bacaan tersebut itu menjadi dosa. Dosa lah. Ada hukum idgham dibaca idhar, hukum ifa dibaca iklab, hukum mim mati, terus ada mad tobi dan lain sebagainya. Emang gak ribet gitu. Puyeng ngaji tajwid, sekelas tajwid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah, makanya kan berat Pak, menjadi imam masjid itu berat sebenarnya. Beratnya bukan masalah apa-apa, pertanggung jawaban di akhirat. Oke lah, orang bisa baca Quran, bisa baca Fatihah, tapi nggak paham tentang tajwid. Ketika ditanya ini hukumnya apa, nah itu kan bahaya. Ketika bacaan Fatihah, ini proses imam ya, ini membawa jamaah. Ketika membawa jamaah, seseorang baca Fatihah tapi tidak memakai tajwid, nah ini kan berdosa. Apalagi ada kesempatan untuk mereka mengaji, terkecuali ada orang ngaji tajwid atau mau belajar baca Quran, tapi diberikan oleh Allah itu otaknya itu tumpul, gak paham-paham, tapi dia sudah berusaha. Nah, maka ini gugurlah dosa. Beda dengan orang ada kesempatan tapi gak mau ngaji, bisa enggak? Itu kan, nah itu berdosa. Orang mah baca Quran nggak pakai tajwid, padahal kesempatan untuk belajar tajwid ada. Ketika sudah belajar tapi dia tidak paham-paham juga, itu mah tidak ada masalah, yang penting dia sudah berusaha. Nah, ini kita yang tidak berusaha untuk bisa, nah ini menjadikan kita dosa baca Quran tanpa memakai tajwid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, inilah hadirin, surga merindukan orang yang membaca Al-Quran, dalam arti orang yang paham, mengerti, dimulai dari baca, terus setelah dia paham, mengerti, lalu dia amalkan. Menjadilah akhlaknya seperti Al-Quranul Karim, hidup berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi SAW ketika Isra, kata Kanjeng Nabi, sami'tu lailata usriya bil haqqu yaqul, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepadaku, kata Kanjeng Nabi ketika aku Mi'raj, kata Allah, ya Muhammad mur ummataka an yukrimu salasah, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk memuliakan 3 golongan. Yang pertama al-walida, kita muliakan kedua orang tua kita. Yang kedua wal alima, orang yang berilmu, pengajar,
Dan yang ketiga, Muhammad, muliakanlah wahamilal Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan hidupnya dengan Al-Quran. Maka muliakanlah orang tiga ini, niscaya engkau akan dimuliakan. Ya Muhammad, hadirhum min ayyukdibu ayyuhinuhum. Tapi hati-hati Muhammad, kata Allah kepada Kanjeng Nabi, beritahu kepada umatmu, andai kata umatmu menghinakan, bahkan dia melecehkan tiga golongan ini, hadirhum min ayyukdibuhum, maka aku akan menghinakannya. Barang siapa yang menghancurkan, bahkan menyakiti, bahkan melecehkan tiga golongan ini, hati-hati, kata Allah, fa inna ghadabi yastadu ala man yubbiduhum, maka tentu aku akan menghancurkanku dengan caraku tersendiri. Hati-hati Pak, kita punya orang tua, kita punya guru ngaji, kita punya anak ataupun orang yang hafal Al-Quran. Tiga golongan ini terus kita hina, kita lecehkan, terus kita caci maki, kata Allah, fa'in godobi, sesungguhnya adabku ataupun benduku, benciku, yastadu alaman, itu lebih hebat, itu lebih dahsyat kepada orang yang membenci mereka yang tiga tadi. Kita benci kepada orang tua, hati-hati, adab Allah menanti. Kita benci kepada orang yang selalu mengajarkan ilmu yang ikhlas, hati-hati. Wahamilal Quran, kita benci kepada orang yang selalu baca Al-Quran, maka hati-hati, adab Allah tinggal menanti. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Dan inilah kehebatan Al-Quran, sampai Allah menitipkan kepada Kanjeng Nabi ketika Mi'raj Pak, hati-hati Muhammad, beritahu kepada umatmu, barang siapa yang menghinakan ahli Quran, barang siapa yang mencaci orang yang suka baca Quran, adabku akan aku turunkan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Inilah kehebatan Al-Quran. Ya Muhammad, ahlul Quran, ahli Quran, hum, mereka itu ahli itu adalah ahliku, kata Allah. Ja'altahum indakum fid dunya ikraman li ahliha. Jadikanlah ahli Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, ikraman li ahliha, muliakanlah. Walaula kaunal Quran mahfudan fi sudurihim lahalakatid dunya waman alaiha. Tidak ada ahli Quran, tidak ada seorang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mahfudan fi sudurihim, Al-Qurannya mereka jaga di dalam hatinya, Al-Quran mereka jaga di dalam kehidupannya, lahalakatid dunya waman alaiha. Kalau mereka sudah tidak berqurani akhlaknya, kalau sudah mereka meninggalkan membaca Al-Quran, maka lahalakati dunia waman alaiha, maka tentu dunia ini akan hancur, waman alaiha. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Masih kita bersyukur Pak, di kampung kita, di lingkungan kita masih ada ahli Quran. Kalau sudah tidak ada ahli Quran Pak, hati-hati, lahalakat man alaiha, Allah hancurkan kampung tersebut, Allah hancurkan lingkungan tersebut. Kita bersyukur, ikrimu, muliakanlah ahli-ahli Quran, muliakanlah ahli-ahli ilmu, karena kalau tanpa ada mereka, lahalakat, Allah akan hancurkan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Bersyukur kita masih ada ahli-ahli ilmu, ada ahli-ahli dunia. Itu adalah titipan yang Allah berikan kepada lingkungan kita untuk selalu dijaga supaya apa? Hakikatnya itu Allah menjaga lingkungan yang mereka tempatin melalui ahli Quran dan ahli ilmu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Bersyukur di satu kampung masih ada santri Pak. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah tentang masalah ahli Quran dan ahli ilmu. Nah, ya Muhammad hamilal Quran, tatkala kata Allah kepada Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, ya Muhammad hamilal Quran idza mata,
tatkala ahli Quran, tatkala ahli ilmu meninggal, tabki alaihi samawati wal ardi wa malaikatihi, menangislah seluruh ahli langit dan ahli bumi serta malaikat. Ahli ilmu meninggal, ahli Quran meninggal, seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan malaikat, tabki, mereka menangis kehilangan sosok seseorang yang membawa ilmu, sosok seseorang yang selalu mengamalkan Al-Quran, menangis. Presiden meninggal, banyak yang mengantri, tapi ahli Quran, ahli ilmu kalau sudah meninggal, siapa yang menjadi pengganti? 1001. Nah inilah makanya kita di lingkungan kita ada ahli Quran, ada ahli ilmu, harus dijaga. Supaya apa? Supaya lingkungan kita itu diselamatkan dari bencana yang Allah turunkan kepada mereka yang tidak mau mengaji dan tidak mau menghormati ahli Quran. Satu ya. Jadi pribadi untuk melaksanakan baca Al-Quran, paham nggak paham, silahkan untuk dibaca. Insya Allah itu membawa keberkahan dan menjadikan pahala. Bagi kita yang belum bisa baca Al-Quran, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita belajar bersama-sama untuk membaca Al-Quran. Banyak kiai, banyak ustadz, silahkan untuk belajar baca Al-Quran. Belajar, tidak ada istilah kata terlambat dan tidak ada istilah malu untuk bisa. Selama kita punya keinginan dan niat ingin bisa, masalah nanti paham atau tidak paham itu urusan Allah. Yang penting kita selamatkan diri kita supaya kita nanti di akhirat tidak dipertanyakan tentang masalah bisa baca Quran. Berapa tahun kamu hidup? 50 tahun. Bisa baca Quran? Enggak. Kenapa alasannya? Sibuk kerja. Ini kan hujah yang tidak bisa dijadikan alasan. Berapa tahun kamu hidup? 50 tahun. Bisa baca Al-Quran enggak? Enggak bisa. Selama apa aja kamu hidup di dunia? Ya Rob, aku itu hidup di dunia itu belajar Al-Quran, terus belajar, tapi aku tidak diberikan paham. Yang memberikan paham adalah engkau. Tapi kenapa engkau tidak memberikan paham kepadaku? Padahal aku pengen bisa dan aku sudah berusaha untuk belajar tapi tidak paham. Nah ini hujah yang diterima nanti di akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan Pak, maka kita berusaha untuk belajar. Nah kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, terus kita bisa paham artinya, terus kita diamalkan isi daripada kandungan Al-Quran, maka ini Al-Quran, ahli Al-Quran selalu dirindukan oleh surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Yang kedua hadirin, surga itu merindukan wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya, baik dari menghina, mencaci, ghibah dan lain sebagainya. Lisan kita dijaga, surga menanti. Tapi sebaliknya kalau lisan kita tidak dijaga, berarti kebalikannya neraka menanti. Inilah hafidil lisan. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ucapkanlah yang bagus, auliyasmut atau diam. Nah itu kan hadisnya seperti itu. Jangan sampai kita mempunyai lisan ini digunakan untuk menyakiti, baik menghina, baik gibah. Kalau sekarang kan mungkin gak beda jauh dengan WA kan. WA itu kan berupa tadinya kata-kata cuman diapresiasi lewat tangan. Jadi ketikan itu kan sama dengan, berarti kan timbulnya dari lisan sebetulnya, cuman lewat ketikan. Nah ketika kita punya grup WA Pak, terus kita di sana menyakiti orang, walaupun sifatnya hanya bercanda, tapi kan setiap orang dalam grup itu enggak semuanya bisa diajak bercanda. Mungkin ada kesan tersinggung atau bahkan sekalipun menghina. Nah ini hati-hati. Nah karena kan zaman sudah canggih kan. Nah terutama dalam grup WA itu kan isinya adalah pastikan orang-orang kenal, ya kan, pasti di lingkungan kita. Tentunya kita harus menjaga daripada kata-kata yang memang kotor. Nah ini yang bisa menyebabkan orang sakit hati. Nah itulah
Jadi ada sisi baiknya grup WA itu, ada sisi buruknya juga seperti itu. Nah, di antaranya yang dimaksud dengan wahabi di lisan di sini adalah gibah, termasuk ngegosip, itu sama dengan menyakiti orang lain. Dalam kitab Taisirul Holaq dikatakan gibah atau ngegosip nih kan enggak lewat perkumpulan atau lewat WA. Nah, itu kan wa huwa dikrun akhika, menggibah atau ngegosip itu dikrun akhika, membicarakan saudara kita, bima yakrohu, dengan pembicaraan yang memang pembicaraan tersebut itu membuat mereka sakit, bima yakrohu ya. Walau wajihi, walaupun dengan saling tatap menatapi. Nah, kita ada perkumpulan nih ngomongin orang, nah itu kan gibah. Atau kita punya grup PA, di grup PA kita ngegibah orang lain, nah itu sama. Kakaulika, contohnya seperti apa? Kakaulika fulanun a'rajun au fasikun au fakirun au qasirun bin turidu bidalika tangqasihu. Dalam grup PA kita ngomongin orang, terus ngomonginnya seperti ini dengan tujuan turidu bidalika tukridahu, dengan tujuan kita ngomong di WA, ngomong secara langsung atau gibah bidalika tukbiduhu, dengan niat dan tujuan supaya mereka itu sakit hati, maka ini menjadikan dosa besar dan menjadikan haram baginya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hati-hati Pak. Beda lagi dengan orang tujuannya bukan menghina tapi dengan ciri khas. Nah, di sini disebutkan contoh Zaid dari rumah Umar, ditanya oleh Ki Umar, Zaid dari mana kamu? Itu dari rumah Mang Bakar. Mang Bakar yang mana? Kan Mang Bakar di kita ada 3, 1 yang pendek, 2 yang tinggi, 3 yang setruk misalkan. Nah itu kan secara itu kan menghina. Nah, tapi tujuannya ini tidak menghina, memberitahu itu dari Ki Bakar yang setruk. Nah, itu kan, nah itu tidak termasuk gibah Pak. Itu termasuk memang memberitahu karena ciri khas. Itu kan? Tapi kalau gini mah, itu si Bakar yang setruk yang kemarin gara-gara ini anu-anu, nah panjang, nah itu baru masuk gibah. Ya kan? Nah, seperti itulah ya. Itu cara orang menggosip itu dengan metode seperti itu, maka itu haram. Nah, beda dengan tadi kasus yang memang dicirikan cirinya hal seperti itu ya misalkan, tapi itu tidak termasuk menghina atau gibah. Nah, itu masih keadaan nah selamatlah seperti itu ya. Nah, baik. Nah, itu 2 ya, orang yang dirindukan surga itu wahafidil lisan, jagalah lisan kita, jagalah silaturahmi kita lewat grup PA supaya tidak bermusuhan. Dengan cara apa? Dimulai dari menjaga lisan. Yes. 2. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang lapar, maka golongan ini pun dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan makanan kepada orang yang lapar, hadirin, ini menjadi sebuah bukti sosialisasi kita terhadap manusia, terhadap tetangga dan saudara. Bagaimana Islam mengajarkan kita supaya tidak ada orang di sekeliling kita menjadi kelaparan sampai kematian, ditimbulkan dan disebabkan karena kematian, karena kelaparan. Nah, ini menjadi dosa. Walaupun tetangga kita itu non muslim, tetangga kita kafir, ketika mereka kelaparan wajib bagi kita untuk memberikan makan. Kalau tetangga kita nih orang non muslim kelaparan, belum makan udah seminggu sampai mati, maka tetangga sebelah, kiri kanan depan belakang itu berdosa karena membiarkan mereka kelaparan. Wah, alasannya, wah itu kan non muslim, bukan hak kita. Lah, masalah sosial tidak ada perbedaan antara agama. Agama Islam mengajarkan siapapun tetangga kita ketika kelaparan wajib untuk kita selamatkan. Ya Allah, itulah hebatnya Islam Pak. Wa mutmimil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, ini menjadi rindu surga.
Kan nanti kan di akhirat Pak, itu ada syafaat. Nah, syafaat itu bukan Kanjeng Nabi aja yang memberikan syafaat. Kan syafaat Kanjeng Nabi emang lumrah. Ada syafaat manusia kepada manusia. Ada syafaat manusia kepada manusia. Ada syafaat anak kepada ibu. Ada syafaat guru kepada murid. Ada syafaat orang yang memberikan pertolongan ketika di dunia. Nah, contohnya dalam satu keterangan Pak, nanti di akhirat akan ada seseorang masuk ke dalam neraka. Ini dalam satu riwayat, orang ini masuk ke neraka. Begitu masuk ke neraka, dilihatlah ahli surga, diperlihatkan ahli surga bahwa ahli neraka itu bisa melihat ahli surga, si anu, ya kan? Bahkan sebaliknya ahli surga pun bisa melihat ahli neraka, dalam sebagian riwayat seperti itu. Nah, dalam satu keterangan, si ahli surga ini yang sudah masuk surga melihat ke ahli neraka. Pas melihat ke ahli neraka, ternyata ada seseorang yang dikenal. Nah, pas dilihatnya ternyata dia ingat ketika di dunia si ahli neraka ini pernah memberikan air minum kepada dia. Nah, ini syafaat sohib li sohib, sahabat ke sahabat. Lalu si ahli surga ini protes kepada malaikat, ya malaikat, di bawah di neraka jahanam ada sahabatku, sahabat karibku yang aku kenal ketika dulu bersama-sama hidup. Lalu kata malaikat, aku dulu pernah malaikat oleh dia diberikan segelas minum ketika aku haus. Malaikat, selamatkanlah. Siapa saksinya? Anu, didatangkan saksinya. Malaikat langsung laporan kepada Allah, ya Rob, si Anu bin Anu ketika di dunia pernah memberikan air minum dengan ikhlas kepada orang yang haus. Maka kata Allah, wahai malaikat, angkatlah itu. Karena apa? Syafaat li sohibihi. Ya Allah, kan hebat kan? Segelas air minum kalau dibutuhkan orang itu menjadi penyelamat di neraka Pak. Apalagi kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang memang kelaparan. Hebat. Mahmud Imil Jian. Lah, yuk kan? Kalau surahan guru Pak mengajarkan kepada santri seperti ini ajarannya. Kalau kita diajak makan, gitu kan? Di luar misalkan kita nih dalam satu perjalanan, udah makan yuk. Lapar gak lapar, itu kan? Tetap kita harus mau. Gak mau takut ini, jangan. Ada yang ngajakin makan di jalan nih, kita nih misalkan jarah nih kayak kemarin nih jarah, kan? Terus di tengah perjalanan, ayo kita makan. Ya udah makan. Urusan bayar, urusan belakang itu siapa yang bayar? Jadi orang yang ngajak makan otomatis kan dia mau bersedekah kepada orang yang diajaknya kan. Nah kalau kita menolak, saya udah makan saya mah, saya enggak makan. Padahal itu sudah menghambat rezeki kita dan sudah menghambat amal yang akan mereka berikan kepada kita. Itu tuh seperti itu Pak. Jadi mau gak mau tetap kita harus mau. Ya, masalah bayarnya urusan belakang. Yang penting dia siapa nanti yang bayar, dialah mendapatkan pahala. Wa mutimil jian, seperti itu. Ya Allah, jadi hebat kan? Makanya kalau saya kemana aja gak ada yang ngajak makan itu di perjalanan, yaudah saya mau ikut aja. Urusan bayar lah belakangan. Yang penting surahan guru ikut makan, nanti yang bayar mendapatkan pahala karena mereka sudah mau beramal. Ini wa mutimil jian, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, traktir misalkan, udah ini surga merindukan. Ya Allah Rabbi Karim, karena yang mereka makan nanti dipakai sholat, nanti dipakai ibadah, menjadi kekuatan syariatnya. Ini menjadi sebab orang tersebut dirindukan oleh surga. Berlajin-lajinlah mentraktir orang. Hebat kan? Ya Allah Rabbi Karim. Nah, 3 yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga hadirin adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan
ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sambutlah bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, karena dalam satu hadis dikatakan, man fariha biduhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang merasa bahagia, barang siapa yang merasa gembira akan kedatangan bulan Ramadan, maka haram baginya masuk neraka. Jasadnya haram masuk neraka, berarti masuk surga. Ini benar, sudah ditunggu oleh surga yang merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan itu menjadi tamu istimewa. Kita Pak, kalau punya tamu, kalau kita disambut, kita sebagai tuan rumah menyambut tamu, bahkan tamunya itu membawa door prize atau membawa makanan, membawa harta, akan mengasih kepada kita. Tentunya kita kan akan bahagia kan. Si Anu datang, bawa apa? Mau ngasih mobil misalkan. Ayo sambut-sambut. Tamu pun kalau sudah disambut Pak, betah di rumah ya kan, disambut karena ramah. Yang punya rumah itu enak, bahkan dia nggak mau pulang. Ketika sudah sampai waktunya pulang, pasti si tamu akan keberatan untuk pulang, dan yang punya rumah pun akan berat melepaskan. Itu bagaimana tingkah orang yang menyambutnya. Kalau orang yang datang nih, Bapak datang ke rumah bertamu, ternyata yang punya rumah tidak menyambut kita, bahkan malas untuk kedatangan kita, kira-kira kita betah gak bertamu? Gak akan betah. Begitupun Ramadan Pak, Ramadan ini tamu yang datangnya setahun sekali. Bagaimana kita menyambut kedatangan Ramadan, bagaimana kita memperlakukan Ramadan dengan baik, insya Allah Ramadan akan menyelamatkan kita. Tapi sebaliknya, kalau datang bulan Ramadan, kadang saya memalas kalau datang Ramadan. Malam kurang tidur, siang lapar, mana kerja, pokoknya pengen cepat-cepat habislah Ramadan, pengen cepat lebaran. Nah ini kan gak disambut. Bahkan orang yang tadi berbahagia nih saat ini menyambut kedatangan Ramadan, Bapak nih bahagia nih, siap-siap menyambut Ramadan, terus besok wafat, maka haram jasadnya masuk neraka, surga sudah menunggu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang ngomong seperti ini, saya mau malas, bentar lagi puasa, malam kurang tidur, siang kerja malas, terus nanti harus mikirin baju buat lebaran, harus mikirin mudik, pusing saya mah, mendingan gak usah Ramadan. Dia wafat, neraka. Neraka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ramadan Pak, bagaimana menyambut kedatangan Ramadan sebagai tamu? Kalau Ramadan kita sambut dengan baik, Ramadan kita pergunakan sebaik mungkin, tamu yang selama setahun kita tunggu, kita muliakan, insya Allah Ramadan pun akan memberikan pertolongan. Ketika nanti Idul Fitri, kata Ramadan, wahai Rob, ya Rob, aku rindu kepada umat Muhammad, aku rindu kepada umat Muhammad karena sebulan mereka menyambutku dengan baik. Ramadan menangis ketika tiba Allahu Akbar, takbiran. Hakikatnya kan seperti itu. Bulan Ramadan menangis berpisah dengan umat Muhammad, belum tentu tahun depan bisa bertemu lagi dengan umat Muhammad. Ramadan menangis karena apa? Sambutan yang luar biasa oleh umat Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya, kalau Ramadan kita telantarkan, Ramadan pun akan menyesal sudah mendatangi umat Muhammad. Karena apa? Sambutannya kurang bagus. Tuh, persiapkan Pak, persiapkan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kata Kanjeng Nabi, la tamannahu an takuna sanata kullaha Ramadan. Apabila umatku mengetahui apa yang terkandung dalam Ramadan, tentu mereka mengharapkan Ramadan itu berlangsung selama setahun penuh. Kalau orang-orang beranggapan bahwa Ramadan seperti ini, itu salah. Sambut Ramadan dengan baik. Andai kata umat Kanjeng Nabi Muhammad tahu keistimewaan, tahu
kehebatan bulan Ramadan? Tentu mereka pengen Ramadan itu selama setahun penuh. Nah ini, nah di samping itu hadirin, kita menyambut Ramadan. Dalam fikih disebutkan untuk mempersiapkan bulan Ramadan ada fidyah. Fidyah itu adalah tebusan atau menebus. Nah, kita sambut Ramadan dengan suka dan bahagia. Tapi di satu sisi kita masih punya utang ke Ramadan, Pak. Masih punya utang. Contoh, Bapak tahun kemarin itu, Ibu tahun kemarin puasa Ramadannya enggak full, ya kan? Berarti wajib qada. Nah, sebelum datang Ramadan ini besok nih, yang masih punya qada, yang masih punya utang puasa, segera bayar. Segera bayar. Karena kalau sudah masuk Ramadan besok, Bapak masuk Ramadan masih punya utang qada Ramadan tahun kemarin, maka nanti dalam fikih hukumannya lain lagi. Hukumnya wajib bayar fidyah. Qada ya fidyah. Nah, baik sebagian. Kan? Dalam fikih itu termasuk di bab puasa, Pak, ada yang disebut wajib qada, wajib fidyah. Qada mengganti puasa, fidyah menebus puasa. Ya ini mah ada dua, ya wajib qada, ya wajib bayar fidyah. Nah ini ada tiga golongan yang wajib qada, wajib bayar fidyah. Ya puasanya mesti diganti dengan puasa, ya harus bayar fidyah. Nah yang pertama, wajib qada dan wajib fidyah, buka dengan sengaja karena orang lain. Buka puasa dengan sengaja tapi dikarenakan oleh orang lain. Contoh gini, ada seseorang tenggelam di lautan atau di kali, tenggelam, tulung, itu kan sudah darurat, ya kan? Bapak mau memberikan tolong, Bapak mau menolong, kata Bapak, wah kalau saya menolong nih, kan saya puasa nih, kalau menolong otomatis saya nggak kuat nih, mesti saya harus buka dulu, ya kan? Ya udah, Bapak buka dulu dengan niat mau menolong orang yang lagi tenggelam. Bapak buka dulu, minum. Allahumma lakasumtu. Jam 12. Ntar ngerokok dulu sebatang. Woi, keburu mati. Langsung minum, membatalkan kan? Batal gitu, batal. Begitu batal, selesai Bapak langsung menolong. Nah, buka Bapaknya ini, buka puasa Bapak ini, satu wajib qada, dua wajib fidyah. Karena apa? Bukanya karena orang lain. Seperti itu. Jangan protes, Pak. Ini hukum seperti itu. Wah, kan niatnya menolong, kok wajib fidyah? Enggak qada doang. Hukum udah seperti itu. Udah jadi sonohnya. Nah, yang kedua, yang wajib qada, ya wajib fidyah, yaitu wanita hamil dan menyusui karena anak. Tuh, wajib qada, wajib fidyah. Ibu hamil atau ibu menyusui, ibu nggak puasa, alasannya kenapa? Kalau saya nggak puasa, nanti anak saya yang ada dalam kandungan takut kurang gizi. Ibu nggak puasa karena ibu menyusui, takut anaknya kelaparan. Berarti ibu menyusui, ibu hamil, puasanya karena takut anak, maka ketika nanti bulan Syawal wajib bayar puasa qada, wajib bayar fidyah. Hamil dan menyusui. Tiga. Yang ketiga adalah orang yang masih punya utang puasa Ramadan di tahun sebelumnya, datang lagi ke tahun berikutnya, maka wajib qada, wajib fidyah. Kalau sudah bertahun-tahun maka berlaku kelipatan. Fidyah itu satu hari itu satu mud. Kalau satu mud kalau di liter kurang lebih 8 on lebih, 1 liter lah, taruh kita 1 liter. Bapak masih punya utang tahun kemarin puasa Ramadan 1 hari, ya kan? Terus sekarang Bapak nggak qada, padahal waktu masih panjang, 1 hari misalkan. Besok ketemu lagi Ramadan, tanggal 1 sudah puasa. Bapak baru saya puasa Ramadan tahun kemarin aja belum
saya kodok, ini sudah masuk Ramadan. Nah, berarti di situ berlaku wajib kodok, wajib fidyah. Kodoknya 1 hari, fidyahnya 1 liter karena ketinggalan satu tahun. Terus di tahun berikutnya 2024 nanti misalkan Bapak belum juga kodok yang 1 hari tadi. Begitu Ramadan, saya belum kodok ini. Berarti sudah ketinggalan 2 tahun dong, 2 kali Ramadan. Tetap kodok puasanya 1 hari, cuman bayar fidyahnya 2 liter. Karena sudah 2 tahun. Jadi setahun 1 liter 1 hari. Kalau misalkan 10 hari tinggal dikali. Jadi berlaku kelipatan seperti itu. Ya, paham ya? Nah, jadi yang masih punya kodok dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan beberapa hari lagi, silahkan untuk kodok. Tapi kalau nanti sudah masuk Ramadan lagi, berarti wajib kodok, ya wajib bayar fidyah. Seperti itu ya. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 golongan yang dirindukan surga. Di antaranya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli yang memuliakan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan kita diberkahi dengan pahala dan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sebelumnya silahkan ada pertanyaan terkait tentang puasa Ramadan, monggo. Begini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Masalah surga dan neraka itu udah ditetapkan sama Allah sebelum kita lahir. Apa ini benar Pak Ustadz? Apa gimana ya? Maksudnya ini gimana gitu? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah sebelum kita ditetapkan. Sebelum kita, jadi ahli surganya gitu Bu, penghuninya. Ya, Pak, betul. Jadi Ibu Bapak, ketika Allah Subhanahu wa taala menyimpan kita di alam ruh, di alam ruh, kita kan ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu kan sudah saksi, kita sudah bersih. Begitu Allah Subhanahu wa taala beres di alam ruh, kita ditaruh di alam rahim selama 9 bulan, ya kan? Nah, selama 9 bulan, dalam proses 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan di antaranya syaqiyun au syaidun, bahagia atau celaka. Di antaranya ini orang jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Itu sudah ditentukan, Pak. Sudah ditentukan. Jadi kita ketika 4 bulan proses dalam alam rahim itu sudah ditentukan, si anu ahli surga, si anu ahli neraka. Seperti itu prosesnya. Jadi semuanya sudah selesai dalam proses 4 bulan, termasuk dalam rezeki. Nah, dalam masalah proses surga dan neraka ini, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu perlu yang namanya ikhtiar. Kalau kaum Jabariyah, itu kaum Jabariyah nih, kaum Jabariyah mah ngapain saya ibadah, toh surga sudah disiapkan. Toh kita kalau misalkan kita ahli surga, ibadah nggak ibadah kita dimasukkan ke surga kok. Kalau kita ahli neraka, ibadah nggak ibadah kita masuk ahli neraka kok. Betul. Tapi pemahaman ini pemahaman yang ditolak karena tidak ada ikhtiar. Kaum Jabariyah dimaksud oleh Allah ke dalam neraka.
Ada lagi kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah sebaliknya. Dia beramal, Pak, sholat, puasa, lain sebagainya itu mengharapkan surga tanpa ada pertolongan Allah. Celaka. Bapak beramal nih, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, saya bisa puasa karena kebisaan diri pribadi. Ini kaum Qadariyah, celaka. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu surga dan neraka memang ditetapkan ketika 4 bulan terakhir, tapi kita perlu dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Supaya kita masuk surga, ya carilah kita sholat berjamaah. Supaya kita masuk surga, rajinlah kita masuk ke majelis taklim. Itu ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Ya, bukan berarti surga, walaupun surga dan neraka sudah ditentukan, udah kita nggak usah ibadah, urusan surga sama itu kan sudah ditentukan. Memang benar, tapi salah. Benar tapi salah, ya kan? Jadi perlu ikhtiar. Andai seperti inilah contohnya, Bapak lapar, kalau Allah sudah memberikan kekenyangan dulu ketika saya 4 bulan, pasti bakal kenyang walaupun tidak makan, ya kan? Nah itu bisa kenyang nggak akan bisa. Tapi benar juga kalau memang dulu Allah sudah menetapkan, si anu mah walaupun lapar tapi diajalinya kenyang, benar. Tapi itu beda pendapat seperti itu, Bu. Jadi memang surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah ketika kita usia 4 bulan, tapi di situ kita perlu ikhtiar. Kalau kita mau masuk surga berarti carilah amal bagus. Kalau kita mau ke neraka, carilah amal jelek. Seperti itu. Banyak kisah dan contoh, Bu. Jadi panjang itu. Banyak kisah dan contoh. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ada dalam surat, kalau nggak salah surat At-Taubah, ada kisah Barsiso, ada kisah Bal'am bin Ba'uro, bagaimana seorang wali yang ribuan santrinya bisa terbang, tapi diajali, kata Allah, ini orang ahli neraka. Ya sudah, selesai ahli neraka, setingkat wali di zaman Bani Israel, di zaman Kanjeng Nabi Musa. Ada lagi Barsiso, Bal'am bin Ba'uro, terus di zaman sahabat ada Sa'labah. Itu bagaimana kecintaan, kedekatan kepada Kanjeng Nabi, tapi ketika wafat oleh Allah diajali, ahli neraka, itu urusan Allah. Tapi ada yang tidak ibadah, ahli surga. Sudah dicontohkan bagaimana prajurit Fir'aun, gitu kan? Dia tidak pernah beramal soleh, bahkan dia menjadi musuh Kanjeng Nabi Musa di akhir hayat. Amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Beriman kan, masuk Islam. Begitu mendengar seperti itu, oleh Fir'aun ditebas, meninggal 100 orang, masuk surga. Dia tidak melakukan amal soleh, tapi akhir hayatnya surga. Makanya yang ditakutkan itu, Pak, bukan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Yang kita takutkan kan bukan su'ul khotimah, bukan mati akhir jelek, tapi yang kita takutkan adalah su'us sabikoh. Takut dulu ketika di usia 4 bulan di rahim kita ditetapkan ahli celaka. Itu yang kita takutkan, ya kan? Makanya kan kita sering berdoa kan di dalam kunut subuh, waqina birahmatika syarroma qadait, waqina birahmatika syarroma qadait, waqina, ya Allah jagalah min syarrima, dari kejelekan, ma qadaita, perkara yang sudah engkau tetapkan dulu. Nah itu. Tapi jangan khawatir, Bu, jangan khawatir, Pak. Surga disiapkan oleh Allah. Surga disiapkan oleh Allah kepada penghuni surga itu, satu, orang tersebut selalu diberikan kemudahan untuk beribadah. Itu ciri dan tandanya kita ahli surga. Tapi kalau orang tidak mau beribadah, bahkan diberikan malas oleh Allah, berarti ini tandanya celaka. Jadi intinya memang ahli surga dan ahli neraka sudah ditentukan di azali dulu, tapi kita wajib ikhtiar. Untuk apa? Mendapatkan surga. Nah seperti itu. Cukup ya? Nah lagi terakhir, keburu siang nih. Cukup ya? Baik, insya Allah mungkin minggu depan kita akan bahas tentang masalah keutamaan puasa, sekaligus kita akan tentukan melalui hisab ilmu falak tanggal berapa kita berpuasa. Mungkin tahun ini lebaran akan ada 2 versi, puasa pun akan ada dua versi. Kemungkinan, syukur-syukur dan mudah-mudahan semuanya bareng ya. Tapi perbedaan tidak ada masalah. Yang penting kita semua dalam keadaan
sehat walafiat, ujung-ujungnya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala